Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Hari ini kita akan belajar tema 4 tentang mencari informasi penting dalam sebuah teks. Baiklah, sebelum belajar, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin. Anak kelas 2, hayo, seberapa sering sih kalian suka membaca? Selain bacaan yang diberikan oleh Bu Guru dan Pak Guru ya. Coba, siapa yang suka membaca? Apakah setelah membaca sebuah teks ataupun bacaan, kalian bisa langsung memahami maksudnya? Dan kalian dapat menangkap informasi penting di dalamnya? Ataukah masih bingung dengan maksud yang kalian baca? Nah, sekarang kita akan mempelajari itu ya. Mempelajari bagaimana cara mencari informasi penting dari sebuah teks agar kita tidak lagi bingung setelah membaca sebuah teks ya. Anak-anak, membaca akan memberikan kita banyak informasi. Informasi yang ada pada teks bacaan akan memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada para pembacanya. Jika informasi dari teks tersebut dapat dipahami dengan baik, maka pembaca akan dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, lalu apa itu informasi? Ada yang tahu? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dari sebuah teks bacaan dapat kita peroleh dengan cara membaca isinya dengan cermat. Setelah membaca, informasi juga dapat kita peroleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya, seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selain itu, kita dapat mengelompokkan pertanyaan itu dengan cara membuat peta pikiran. Sebuah peta pikiran atau mind map. Lalu, apa saja yang harus digarisbawahi? Misalnya seperti kalimat yang menyatakan tokoh, tempat, sebab akibat, dan informasi penting lainnya. Dan kita juga harus ingat arah jawaban dari kata tanya yang diberikan. Kata tanya apa? Arah jawabannya adalah nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Kata tanya di mana? Arah jawabannya adalah tempat atau latar. Kata tanya kapan? Arah jawabannya adalah waktu kejadian suatu peristiwa. Kata tanya siapa? Arah jawabannya adalah tokoh utama dan tokoh pendukung. Kata tanya mengapa? Arah jawabannya adalah alasan suatu masalah dalam teks. Kata tanya bagaimana? Arah jawabannya adalah cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Lalu, kata tanya berapa? Arah jawabannya adalah untuk mendapatkan jumlah atau banyak benda. Nah, itu tadi adalah kata tanya untuk mempertegas informasi yang kita dapatkan. Semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini, kita tidak lagi bingung setelah membaca sebuah teks bacaan, hingga kita dapat mengambil manfaat dari apa yang kita baca. Menjelaskan informasi dapat secara tulisan maupun secara lisan. Secara tulis dapat kita lakukan seperti yang telah kita pelajari hari ini. Sedangkan secara lisan
Informasi dari teks dapat kita temukan dalam sebuah diskusi. Diskusi berarti bertukar pikiran, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah yang ada. Selain itu, dengan diskusi, berbagai bentuk permasalahan yang ditemukan juga dapat dipecahkan bersama-sama. Hari ini, sekian dari Bu Nisa. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dengan baik dan sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga ilmu yang kita pelajari memberi manfaat hari ini dan di kemudian hari. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan demikian, kurang dan lebihnya Bu Nisa mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.